Om Swastiastu, Rahayu Sagung Dumadi. Bapak Ibu, para pemirsa channel Romo Miswanto Official yang berbahagia dimanapun panjenengan berada, semoga senantiasa diberkati kerahayuan, keselamatan, dan kebahagiaan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas topik tentang nyadran menurut Hindu. Sebenarnya saya pernah menulis satu artikel di media Hindu pada tahun 2018 yang lalu. Judulnya adalah Nyadran Menurut Hindu. Sebagian yang saya sampaikan ini berasal dari artikel tersebut. Bapak Ibu, para pemirsa umat sedharma yang berbahagia, nyadran adalah salah satu tradisi yang sangat populer di Jawa. Biasanya masyarakat Jawa akan melaksanakan nyadran itu pada bulan-bulan tertentu. Misalnya pada bulan Ruah, ya. Atau mungkin pada malam Jumat Legi atau Sukro Manis. Nah, pada bulan-bulan itu atau pada waktu-waktu tertentu tersebut, umat atau warga di Jawa itu akan mendoakan leluhurnya dengan cara datang ke keramatan atau ke kuburan atau ke makam dengan membawa ubur rampe yang ada, biasanya berupa kembang, ya, atau mungkin piranti yang lain dengan tujuan untuk mendoakan para leluhurnya. Dalam konsep masyarakat Jawa, sebenarnya tradisi pemujaan leluhur itu sudah ada jauh, ya, sebelum mereka mengenal Hindu maupun mengenal Buddha atau mengenal Islam, Kristen, dan seterusnya. Artinya sebelum mereka mengenal agama di Indonesia atau di Jawa, masyarakat Jawa sudah mengenal pemujaan terhadap leluhur, ya, dengan adanya kepercayaan dinamisme atau animisme. Itu adalah sebagai salah satu bukti bahwa mereka sudah mengenal keyakinan kepada para leluhur. Kemudian dari mana istilah nyadran yang mereka lakukan atau tradisi ini yang terwarisi hingga pada zaman sekarang? Ya, nyadran itu berasal dari kata sraddha, ya. Jadi nyadran itu merupakan kata bentukan dari sadra yang diberikan awalan atau ater-ater nyo, kemudian akhiran an, ya, atau en. Jadi nya dengan sa itu sanya luluh, sama seperti nyapu, ya, dari kata sapu, S-nya luluh, kemudian menjadi nyapu. Begitu juga dengan sadran, ya, nyadran itu dari kata sadra, ya. Nah, sadra itu adalah salah satu gejala fonologi perubahan bunyi dari kata sraddha, ya. Sama seperti kata rontal yang kemudian menjadi lontar. Jadi di sini ada perubahan atau perpindahan dari pergantian antara R dengan L, ya. Nah, kalau dari sraddha menjadi sadra itu adalah perpindahan fonem R-nya itu dari depan itu menjadi ke belakang, ya. Jadi sraddha menjadi sadra. Nah, dalam ilmu fonologi, ya, terutama bahasa Jawa kuna, ya, bahasa Sanskerta, bahasa Kawi atau bahasa Jawa Baru, gejala-gejala fonologi seperti ini acap kali terjadi, ya. Nah,
Sraddha itu adalah kata di dalam bahasa Sanskerta yang akar katanya adalah srat, yang artinya meyakini atau mempercayai, ya, khususnya adalah para leluhur, ya. Menurut Moner William itu adalah salah satu kepercayaan pada ancestor atau leluhur. Nah, dalam tradisi Hindu, tradisi Sraddha ini sudah ada di dalam Yajurveda, ya. Di dalam Sukla Yajurveda Adhyaya 19, mantra yang ke-30, di sana jelas disebutkan Sraddhaya Satyam Apyate. Jadi salah satu petikan di dalam mantra Yajurveda jelas sekali menyebutkan bahwa tanpa ada keyakinan atau kepercayaan kepada leluhur, ya, maka kita tidak akan bisa menemukan yang namanya satyam atau kebenaran atau Tuhan itu sendiri. Jadi sesungguhnya Yajurveda itu sangat mendukung keyakinan-keyakinan lokal yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa, terkait dengan keyakinan mereka atau kepercayaan mereka untuk memuja para leluhurnya. Ini dikuatkan di dalam Sukla Yajurveda Adhyaya 19, mantra yang ke-30 tadi. Sraddhaya Satyam Apyate. Dengan sraddha atau keyakinan kepada para leluhur, maka kita akan bisa mencapai apyate, yaitu satyam. Kita akan bisa mencapai yang namanya kebenaran atau Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian di dalam Semerti, khususnya di dalam Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 3, Sloka 275, bahkan di dalam hukum Hindu ini, salah satu kompendium hukum Hindu ini sangat jelas sekali disebutkan di sana dalam sloka yang ke-275 tadi disebutkan yat tatati widi wahat samyak sraddha samanvita tat pitranam bhavati paratranantam haksayam. Nah, sebagai sebuah sumber hukum Hindu, salah satu sumber hukum Hindu, Manawa Dharma Sastra dengan tegas mengatakan bahwa yat dadati widiwat samyak sraddha samanvitaha. Apapun yang dikerjakan dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh kesradaan, ya, dengan penuh pengetahuan, ya, setelah pemujaan kepada para leluhur, ya, menurut aturan yang telah ditetapkan, sraddha samanvitaha, tat pitranam bhavati, ya, tat pitranam bhavati, maka dengan itu pula, ya, para leluhur mereka, ya, atau dengan karena hutang mereka kepada para leluhur itu, ya, bhavati, pitranam bhavati, mereka akan mencapai kebahagiaan abadi baik di dunia ini maupun di dunia yang lainnya. Paratranantam aksayam. Nah, ini adalah salah satu penegasan di dalam hukum Hindu bahwa memang upacara sraddha itu sangat penting untuk, ya, menaikkan statusnya atau meningkatkan roh-roh suci para leluhur kita agar bisa mencapai swarga loka. Artinya apa? Kita sebagai anak cucunya itu memiliki kewajiban, ya, pitra renam, memiliki kewajiban itu sebagai hutang kita kepada leluhur kita untuk melakukan yang namanya upacara sraddha.
pemujaan kepada para leluhur yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini catatannya, tidak boleh ditinggalkan. Oleh karenanya, berdasarkan ajaran di dalam atau hukum di dalam Dharma Sastra ini, maka sebagai umat Hindu, apapun yang mereka lakukan atau dengan cara apapun, dengan adat dan budaya apapun, mereka memiliki kewajiban untuk memuja para leluhurnya. Dan saya kira ini dilakukan oleh umat Hindu yang ada di seluruh Nusantara dengan berbagai macam lokal wisdomnya, dengan berbagai macam kearifan lokalnya. Nah, di dalam sejarah, upacara sraddha itu juga pernah dilakukan oleh Raja Hayam-wuruk, ya, Raja Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada zaman itu dilakukan pada tahun 1284 Saka atau sekitar 1362 Masehi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Kekawin Desa Warnana, ya, atau yang terkenal dengan Kekawin Negara Kertagama, pupuh yang ke-63, ya, bait yang kedua. Di sana disebutkan, ditegaskan, ya, diceritakan, Ajna Srinata Sang Tribuana Wijayo Tunggadewi Sraddha Sri Rajapatni Wekasan Gawayen. Jadi pada saat itu Raja Hayam-wuruk diperintah oleh ibundanya, yaitu Tribuana Tunggadewi, ya, untuk melakukan upacara sraddha kepada leluhurnya, yaitu Sri Rajapatni, ya, Sri Rajapatni. Jadi salah satu istri dari Raden Wijaya yang merupakan atau Sanggrama Wijaya yang terkenal dengan Prabu Kertarajasa Jayawardhana itu sebagai pendiri Majapahit. Nah, atas perintah dari Tribuana Tunggadewi, maka Raja Hayam-wuruk melakukan upacara sraddha yang sangat besar. Jadi upacara untuk memuja para leluhurnya, yang waktu itu khusus ditujukan kepada Sri Rajapatni, ya. Nah, upacara sraddha semacam ini itu seringkali digelar, ya, pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu, ya, khususnya pada zaman Majapahit. Bahkan ada beberapa upacara-upacara sraddha yang juga disebutkan di dalam Negara Kertagama. Yang saya sebutkan tadi hanyalah salah satunya saja. Artinya apa? Tradisi sraddha, upacara sraddha, pemujaan kepada para leluhur itu sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu. Dengan demikian, maka sesungguhnya masyarakat yang ada di Jawa pada zaman sekarang itu adalah hanya meneruskan atau melestarikan apa yang pernah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu pada zaman Majapahit. Nah, setelah berkembang begitu lama atau dalam kurun waktu yang begitu lama, ya, walaupun masyarakat Jawa sudah banyak yang menjadi Islam, menjadi Kristen, ya, ternyata masih mempertahankan. Jadi upacara sraddha ini masih dipertahankan oleh masyarakat Jawa dalam bentuk istilah baru yang namanya nyadran, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi di dalam masyarakat Jawa pada zaman sekarang ini mereka melakukan dengan berbagai macam cara. Kalau yang Islam mungkin dengan caranya sendiri, ya, apakah dengan tahlilan, apakah dengan membaca doa, atau mungkin dengan yang lain, yang mungkin di Kristen juga sama. Yang di Hindu pun juga memiliki tradisi yang berbeda, yang mungkin juga tidak sama seperti yang dilaksanakan pada zaman Majapahit dulu. Karena waktu yang cukup lama ini membuat budaya itu berkembang. Nah, inilah Bapak Ibu dan umat sedharma yang berbahagia.
Jadi itu salah satu ya apa yang bisa yang saya sampaikan terkait dengan nyadran menurut Hindu. Semoga pencerahan tentang nyadran ini bisa memberikan wawasan kepada kita agar kita menjadi paham bahwa itu adalah salah satu budaya asli dari bangsa Indonesia yang juga ada pengaruhnya dari pengaruh ajaran-ajaran Hindu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan memberikan pencerahan. Sampai jumpa pada pembahasan topik yang lain di kesempatan yang akan datang. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om Rahayu.